Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya selamat malam. Eh, Ngobrol santai kali ini kita mau ngebahas tentang golang ya. Eh, ya Mas Jason. Oh iya iya. Jadi ini temanya gimana nih? Jadi mungkin ini temanya kita mulai REST API digolang dari nol dulu kali ya. Dari hanya Hmm. sekedar metode get dan post aja ya. Oh, berarti Gimana maunya gimana? ke API gitu ya? Iya, mau langsung ke API apa benar-benar dari dasar nih? Gimana yang lain? Dari dasar aja. Oke, Ini dari dari dasar. dasar aja kata Pak Ahmad. Mbak aja lah, Mbak. Pelan-pelan dulu. Ya pelan-pelan dulu. Nah ini kan banyak yang belum tahu Golang kan soalnya. Iya. Oke, monggo. Oke, siap. Berarti dari dasar ya. Iya. Oke, silakan eh, Mas Jason kenalan dulu gitu, ya kan? Oh ya, perkenalkan kalau yang belum tahu nama saya Jason. Ya, sekian aja perkenalannya. Kita lanjut ya. Oke, oke, oke. Ini ada Mas Givaldi juga nih. Monggo dilanjut Mas Jason. Oke. Ntar ya relock dulu. Oke. Halo Mas Givaldi, Mas Eugene, Mas Ahmad. Mas Givaldi ini developer Golang juga ini. Yoi mas, Yo, nanti bisa bantu-bantu lah kita ngebahas Golang ya malam ini ya. boleh boleh. Oke. Ini orangnya relax dulu katanya. Mas Pandi, gimana kabarnya Mas? Bentar-bentar mas ngambil headset bentar. Oke, oke, oke. Santai. Udah masuk belum ya share screen-nya? Oke, udah kelihatan. Udah masuk. Masuk. Gimana yang lain? Jelas? Iya jelas. Oke. Kita mulai aja kali ya dari bikin foldernya dulu. Oke. Oke, sambil dijelaskan Mas. Jadi kita mulai dari bikin foldernya dulu ya. Itu bebas bikin foldernya. Kita mulai dari inisialisasi golangnya untuk modul-modul yang akan mungkin kita pakai. Kita pakai gomot init. Nah, spasi ini sebenarnya bebas saja mau pakai github.com username terus sama projectnya apa, atau untuk saat ini kan kita masih awal ya, mungkin kita ini tes 3 aja ya. Gomot ini gimana tuh? Maksud dari Gomot? Gomot ini itu Init modul semacam gitu. ya semacam paket JSON kalau di Node, kalau familiar mungkin sama Node.js. Dia semacam buat nampung paket apa yang kita pakai, versinya berapa, sama apa ya, inisialisasi projectnya gitu loh. Oke, paham. Oke. Oh, kalau Golang ini berarti ada apa? Teks editornya sendiri gitu ya? Khusus. Oh iya, Golang ini ada teks editornya sendiri. Dia kalau mau lebih apa ya bilangnya, lebih advance gitu ya atau gimana ya, pokoknya lebih enak lah ini pakai Golang daripada pakai VS Code. Dari Ya layoutnya nanti mirip apa iya. namanya? Android Studio. Iya, mirip-mirip karena ini kan dari IntelliJ juga ya. IntelliJ. Dibangun di atas Java.
ya gimana ya, bahasa programnya Golang tapi text editornya Java. Ya ini kalau misalkan kita udah gomot ini tadi di sini, nah ini ya, ini nama projectnya apa variasi aja sih nama projectnya, itu bisa github.com/username atau slash apa gitu. Nah untuk di sini nih dalaman gomotnya dia ada modul tes 3, ini bakal kita pakai seterusnya kalau misalnya ada import ekspor kode. Nih ada ini auto generate ini gomotnya ini. Kita mulai dari main.go mungkin ya. MindGo. Oh ya, ini kita mau ngebuat apa tadi? Kita ngebuat yang sederhana dulu gitu ya, kayak Hello World gitu. Ya katanya kan kita mau belajar dari awal kan ya, Iya. nggak langsung ke REST API kan. Iya. Mungkin di sini ada yang nggak tahu Golang itu fungsinya buat apa. Kalau nggak tahu ya bisa dibaca di Wikipedia Golangnya sini. Lengkap, dia ada mulai dari versi awal. Kalau yang dari saya pakai sih, saya mulai dari 1.10 kalau nggak salah ya. Iya, 2 tahun yang lalu. 1.11. 2019. Iya benar. Nah, untuk sintaks-sintaksnya dia ada titik. Tuh, langsung kita ini aja ya. Ini sebenarnya untuk penggunaan kita mulai dari sintaks variabel awal mungkin ya. Untuk sintaksnya dia sendiri itu bisa pakai var, nama, string. Bisa begini, bisa juga titik 2 langsung begini. Terus untuk dia sebenarnya bisa deklarasi manual sih, seperti gini, baru di Ascens umur 910. Nah, dia bisa deklarasi manual seperti apa ya? C. Dia mirip-mirip sama C. Kalau C kan var in umur. Dia dibalik begini kan ya? Ya, lanjut. Mulai dari type-type-nya dia sama banyakkan bahasa program. Di sini ada integer, float, terus oh ya double nggak ada. Integer, float, uint, ufloat saya belum pernah dengar sih. Byte, boolean juga sama-sama semua ini string, dia nggak ada char. Ada struct juga, interface juga ada. Dia untuk deklarasi tipe data yang nggak kita ketahui nilainya. Nah ini untuk deklarasinya sama-sama kan. Oh iya, katanya Golang ini mirip-mirip sama JavaScript gitu. Ya, kalau dibilang mirip sih enggak sih. Lebih mirip ke C mungkin ya. Dia sama kayak C, kayak gini. Cuma dibalik-balik aja. Kalau C kan float tempatnya di kiri, baru namanya di kanan. Kalau dia dibalik-balik. Ini benar-benar mirip C sih. Nah untuk Golangnya sendiri dia mana ya? Ini ada beberapa tools yang mungkin nggak tahu buat apa. Di sini banyak kok di Wikipedianya. Ada Goran, Gomod, GoGenerate, GoRename, GoFMT, GoBuild, GoTest. Untuk sampel Hello World-nya. Ya untuk apa Hello World-nya aja dia butuh bantuan package dong, nggak bisa langsung bisa sih begini. Kalau begini biasanya saya pakai ini buat ngecek memory address. Kalau saya dia nggak bakal outputin string atau apapun dia, tapi bisa juga outputin string. Ya kita coba.
Ya kan keluar kan sama aja. Cuma kalau misalkan kita passing variabel selain string atau selain tipe data bawaan mungkin kayak integer, float, terus uint dan lain-lain itu yang keluar ininya memory address-nya. Dia butuh bantuan FMT untuk outputinnya sendiri, bisa FMT print line, print biasa atau print F. Nah ini kalau mau masuk concurrency juga bisa langsung masuk concurrency. Mungkin kebanyakan pada nggak ngerti ya nanti. Ya dia semacam apa ya, kalau JavaScript itu async await. Semacam asynchronous program. Tapi dia jauh lebih ringan di thread CPU. Nah, di sini juga yang menariknya Golang itu ada unit testingnya sendiri dia. Saya sering pakai ini kalau untuk kerjaan sendiri ya, sebelum konekin ke API baru dari perusahaan baru atau ya semacam lah, connect ke database, Kafka, Redis dan lain-lain. Itu saya biasa pakai testing.t. Dia ada paket bawahnya namanya testing. Nah di balik testing ini kita bebas ngeran apa yang kita mau, atau kita mau ngetes apa itu nggak bakal jalan programnya. Maksudnya itu nggak bakal jalan main.go-nya itu. Cuma bagian function yang kita kasih parameter testing ini. Nah, ini untuk pembuatan fungsinya sendiri dia mirip-mirip ya, benar-benar kayak C mungkin ya. Kalau C kan mungkin gini pembuatan fungsinya di Golang. Ini nama function. Di sini ada perbedaan untuk ekspor dan importnya di Golang. Untuk function yang bisa kita ekspor itu huruf depannya harus gede. Kayak ini extract username contohnya. Kalau misalnya E-nya kecil, nah function ini nggak bakal bisa dipanggil di folder atau di file lain, kecuali hanya di file ini sendiri. Ya nih defaultnya gede kalau untuk ekspor importnya. Nah kalau penggunaan DC sendiri kan dia begini ya, mungkin char. Terus nama fungsinya extract username. Ini benar-benar 100% mirip sih. Cuman ada kayak dibalik-balik gitu ya? Iya, cuma dibalik-balik doang. Cuma begini ya udah. Kalau DC kan dia returnnya di awal, returnnya char, terus baru nama fungsinya, terus tipenya char, karakter, baru nama parameternya. Kalau di Golang dia function, terus nama function, namanya dulu, baru tipenya, terus baru returnnya itu juga tipenya, bisa tipenya atau bisa kita namain langsung kayak contohnya email return string, bisa begini. Nah ini untuk setiap function setiap parameter yang digolang itu bisa kita assign nilainya, assign langsung dari nama variabelnya langsung ya, mungkin bisa begini. Nah ini untuk buat yang belum tahu, mungkin untuk returnnya di Golang itu wajib ya. Kalau misalkan kita udah ngeset di terakhir itu sebagai return. Kalau di C kan dia di awal returnnya, return dari sebuah function. Nah kalau di Golang itu wajib, kalau misalkan kita udah nambahin return, kita return misalkan email ini. Nah ini bisa kita sense returnnya, bisa kita ubah nilainya juga. Atau mungkin begini ya. Nah otomatis si string index ini dia bakal nge-return slice.
integer, type integer as type string. Ini sebenarnya bisa kita assign untuk variabel apapun, entah di parameter function, entah di parameter return, bisa kita assign. Terus lanjut kalau ya ini bagian web app. Kalau di web app-nya sendiri di Golang itu ada bawaannya sendiri. Bisa pakai framework, bisa enggak. Kalau mungkin biar lebih cepat ya hitungannya itu kita buat sendiri, tapi ribet. Semuanya kita bangun satu-satu. Tapi ya cepat sih. Terbilang cepat sih karena kan dia nggak perlu ngeload paket-paket yang nggak diperluin ya. Kalau kayak di Gin atau di Echo, nah ini dia itu ringan sih, tapi banyak paket yang nggak perlu kita pakai. Saya sendiri untuk kerjaan itu saya pakai Echo. Kalau yang belum tahu ini Echo semacam frameworknya Golang, minimalis. Saya pakai Echo sendiri cuma untuk bagian konteks, router, dan handling servernya itu. Ini beda-beda tipis mereka. Cuma kalau dibilang yang lebih ringan, ya lebih ringan Echo. Kalau mungkin dibilang yang lebih cepat, ya lebih cepat Gin. Ini untuk Ginnya sendiri ada benchmarknya. Echo ada di bagian keberapa ini? Jauh lah dari Gin tersebut. Nah ini untuk web app kita bisa bikin sendiri pakai HTTP response writer untuk nge-return value-nya ke interface user atau jadiin JSON dan XML atau semacamnya. Ini untuk request, untuk menerima request, entah itu mulai dari query param, terus body dan lain-lain. Dan ini ada handle func itu untuk nge-handle routernya tersebut. Di sini ada listen and serve, ini untuk listen and serve mulai dari namanya aja untuk menangkap entah itu request atau apapun yang dijalanin di atas port 8080, TCP bisa, HTTP bisa. Untuk Golangnya sendiri, di sini ada banyak aplikasi yang pakai Golang, mulai dari Docker, CrouchDB, Influx, Hugo. Nih masih pakai Hugo kan ya? Iya, dia semacam front end-nya dibangun di atas Go. Ya, ini banyak yang dibangun di atas Golang. Ethereum, bahkan ada Ethereum dipakai di atas Golang ya. Mungkin pada tahu Ethereum, familiar? Cryptocurrency. Kayak Bitcoin gitu lah ya. Iya, Uber juga, Twitch dia ini migrasi dari Python ke Golang. Twitch, SoundCloud. streaming. Ya, Netflix dibangun di atas Go nih. Oke. Nah, mungkin dasarnya yang benar-benar nggak tahu ya, itu bisa dibaca-baca di Wikipedia. Golang ini lengkap kok semuanya, mulai dari sintaks dan lain-lain tuh lengkap. Ini kita mulai dari pembuatan variabel mungkin ya, mulai dari tipe data string. Mungkin kita mulai dari ini. Untuk tipe datanya sendiri saya lebih suka pakai titik 2 sama dengan, karena kenapa ya, karena itu kita nggak perlu assign dia tipe datanya apa, langsung kita assign saja dia belakangnya apa gitu. Kayak ini angka langsung, itu berarti dia tipe datanya otomatis integer yang nggak ada nilai. Di sini ada banyak nilainya untuk integernya sendiri. Perbedaannya setiap nilai itu semakin besar pula angka yang akan diterima oleh integer tersebut. Kalau ini integer biasa, ini integer kosong, dia menyesuaikan dengan komputer kita sendiri. Kalau misalkan kita sendiri punya komputer kita sendiri punya CPU yang 32 bit,
ya dia auto sense ke 32 atau 64 atau 8 atau 16. Mungkin kalau kita punya 32 tapi kita maksa pakai integer 64 itu sebenarnya bakal crash kode golangnya. Tuh di sini kita bisa pakai uint integer atau unsegment integer. Di sini itu bedanya dengan integer biasa itu si uint ini mungkin sama aja ya, sama punya nilai. Tapi bedanya di sini dia nilai awalnya itu dari 0. Kalau integer biasa itu dia bisa minus. Saya lupa ininya apa, rumus berapa panjang, berapa lengthnya dia yang dicapai. Intinya kalau misalkan kita untuk mengejar nilai yang lebih besar itu kita lebih suka pakai uint sih. Saya sendiri itu lebih suka pakai uint. Kalau dia nilainya nggak boleh minus ya, saya pakai uint. Kalau nilainya itu nggak jelas, seperti apa mungkin utang gitu, ini saya pakai integer. Karena kan bisa minus bisa plus ya, utang itu sendiri, kredit atau debit. Ya terus lanjut ke 10. Terus bisa integer mungkin uang ya, float. Ini float sendiri dia juga sama ya. Tapi dia cuma ada float 32 sama float 64. Ini menyesuaikan CPU kita. Kalau kita pakai 64 tapi CPU kita 32, ya dia juga bakal akan crash. Panik langsung golangnya. Di float 4 kita gak usah diketik langsung sih. Kita bisa ketik langsung, maksudnya tuh bisa langsung tambahin aja 10,2 gitu. Ini udah otomatis jadi float. Atau mungkin kita bisa, kalau diisi kan dia bisa, kalau sebanyak ini kan terus koma lagi, itu dia masuknya ke double bukan ke float lagi. Tapi ini tetap jadi float semuanya kalau misalkan udah sepanjang ini. Yang penting belakangnya itu ada koma. Kalau nggak ada koma dia otomatis ascend ke integer yang biasa seperti ini ya. Kita langsung coba jalanin aja mungkin. Ya ini udah ada outputnya, langsung ke print. Mungkin sampai sini untuk tipe data variabelnya sendiri ada yang ingin mau ditanyakan? Monggo, ada yang mau nanya? Halo. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang kurang jelas? Saya mau nanya. Tadi dibilang gini kan, kalau misalkan pakai integer 64 bit di CPU yang 32 bit, golangnya bakal crash gitu. Iya. Itu apa memang benar begitu? Soalnya di C itu bisa loh menggunakan tipe data integer 64 bit di prosesor yang 32 bit. Itu nanti dia cuma ketika load registernya itu dia nggak atomic. Dia kayak dipecah jadi 2 register gitu. Misal biasanya kan return tipe, misal returnnya 64 bit ya. Misal sebuah fungsi nge-return 64 bit fungsi. Iya. Yeah. Nah, itu nanti kalau di C ya, itu dia bisa dipecah jadi 2 register gitu. Tapi kalau kenapa golang nggak, apa bener nggak golang kayak gitu juga? Masa ngompile integer 64 di CPU 32 bit jadi crash golangnya? Apa benar begitu? Ya dari yang iya. Oh, udah pernah ya? Oh iya, dari yang saya tahu sih begitu ya. Dia kalau untuk apa ya, untuk value yang nggak kita ketahui, misalkan kayak
var apa ya yang nggak kita ketahuin ya? Var panjang mungkin ya. Di sini kan kita Ascens. Makanya lebih direkomendasiin itu kita nggak pakai tipe apapun kayak misalkan in8 atau integer 64. Makanya kita langsung in aja kalau misalkan dia nggak tahu lengthnya berapa, sepanjang apa dianya. Makanya ini direkomendasiin atau in kalau misalkan dia nggak bisa minus, biar dia auto sense sendiri gitu loh. Dari yang saya tahu sih gitu ya. Kalau misalkan dia tergantung arsitektur komputernya kalau nggak salah itu. Kalau misalnya 32 ya 32 mentoknya. 64 ya bisa 64 langsung atau kita bisa pakai 8 atau 32. Emang Aku golang coba ini aja. agak unik sih. Oke. Mungkin golang beda ya, tapi sebenarnya mesin yang 32 bit itu bisa menghandle angka 64 bit, cuma dia nggak atomik, itu aja bedanya. Iya Udah, mungkin ya. itu aja sih. Tapi kalau golang memang beda ya, berarti emang golang nggak support. Ya, itu aja. Yang lainnya. Kalau nggak salah tuh Pak, dia bakal kena ini integer overflow. Jadi Iya. value-nya tuh balik lagi ke awal. Kalau nggak salah ya ini ya. Gimana? Kena integer overflow? Jadi misalkan integer 32, dia kan unsigned dia kan maksimumnya kan 4 miliaran ya. Iya. Nggak sih? Kalau nggak salah. 4 miliaran nih. Terus saat runtime dia tuh ternyata ditambah nih value-nya. Udah ngelebihin maksimum value dari unsigned 32 tadi. Nah, dia bakal balik lagi dari 0, Pak, kalau nggak salah gitu. Oh ya, itu benar kayak gitu. Cuma kalau kamu ngedefine unsigned integer 64, tapi dijalanin di mesin yang 32 bit, itu masih bisa, dia tetap kapasitasnya 64 bit. Cuma ketika dia udah mentok di 2 pangkat 64 min 1 itu, di angka itu, nanti setelah ditambah 1 lagi otomatis dia overflow balik ke 0. Itu benar. Tapi pertanyaannya adalah ketika kamu mendeklarasikan unsigned integer 64 dijalankan di mesin yang 32 bit yang arsitekturnya 32 bit, apakah benar golang akan crash? Itu saya kok nggak yakin gitu. Nah, itu aku nggak tahu sih, nggak punya mesin ini. Iya. Soalnya DC aja bisa loh. Harusnya behavior-nya mirip sih kayak DC ya nggak sih? Harusnya nggak crash sih. Cuman kalau misalnya kita define kayak gitu kapasitasnya tetap 32. Untuk itunya sendiri sih saya belum pernah nyoba sih karena saya lebih type save aja ya, pakai uin atau integer aja gitu. Biar dia assign sendiri. Dari yang saya dengar sih gitu, dari Mas Eko yang punya ini programmer zaman now ya. Oke. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Jadi Mas, ini bakal berpengaruh di processing atau gimana Mas? Di hardware gitu. Apanya tuh? Kayak tadi yang 32 sama 64 itu tuh, integernya itu. Ya, dari yang saya tahu sih begitu dia ngebaca. Misalkan kayak arsitekturnya 64 ya mentoknya di 64, kalau 32 ya di 32. Mungkin kalau overflow itu sampai begitu parahnya saya belum pernah nyoba sih. Oke dah. Ada lagi mau ditanyakan mungkin? Ini ada yang ngejelasin di grup GNU. Mana tuh dia? Oh ini. It's not true that benar gak sih? Coba Bang Jason. Oh ya. Lihat ini. Mana sih? Itu.
Apa? Ngesin di mana? Tak di personal. Tadi grup rumah maling aja sih. Ini. Let's go. It's not true in the 32-bit condition program. Data types and fact buat 32-bit can handle in data type, however. Oh ya, kena limitation ya dia. 32-bit system. 4 giga directionnya performance kepada software ini. Program sesuatu. Provide support in 4 tips data. So now as long oh ya, long in C. Long in C sharp. Or 32-bit in this language in 4 data types. Well, of the software to run buat 32-bit. Oh iya ya. Kena ini limitation dia. Oh ya, mungkin dari yang saya tangkap sih begitu ya. Mungkin saya salah ya. Ya mungkin bisa kita lanjut. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sampai sini? Tipe datanya? Kalau di Golang cara connect database bagaimana? Gimana, Mar? Kurang kenceng suaranya. Cara connect database di Golang. Oh, cara connect database ya. Di sini saya pakai paket sih kalau untuk connect-nya sendiri. Itu sebenarnya dia ada bawaannya itu namanya SQL. Kalau connect ke SQL ini paketnya banyak, bisa dicari di sini. Kalau connect ke MySQL, Postgre, ini ada bawaannya, dia database/SQL. Ini OpenDB, open, terus begin. Kalau mau TX mungkin transaksi kayak insert atau apapun, di sini begin TX kalau mau mulai. Terus lanjut exec context, query context, query raw context. Yang biasa sering saya pakai sih ya query context sama query raw context. Untuk penjelasannya sendiri di sini udah banyak ya, udah lengkap banget ya. Bisa dicoba satu-satu nih. Nih bisa nih. Query raw context dia bedanya sama query raw biasa. Mungkin cuma penggunaan konteksnya doang. Di sini di passing konteks. Terus di sini ada transaksinya, mungkin select username. Nah ini dia pakai tanda tanya yang saya tanyakan minggu lalu ya. Dia di sini pakai tanda tanya terus koma. Value-nya apa dari tanda tanya ini? Kalau misalkan dia ada banyak tanda tanyanya, ya nambah lagi value-nya di koma-koma ini. Terus di scan itu dia dimasukin di Ascens. Ini untuk connect ke database bisa pakai ini. SQL database/SQL paket bawahnya, nggak perlu di download lagi. Mungkin kalau mau download lagi bisa, tapi saya nggak tahu ya, saya nggak pernah pakai yang lain sih. Pakai ini, kalau nggak pakai paket buatan sendiri dari perusahaan itu. Sampai sini cukup penjelasannya. Bagaimana? Mana tadi orangnya? Orangnya hilang udah live. Parah banget ya enggak. Udah dijawab malah live. Oh iya, ini ada yang nanya lagi nih, kalau paket reflect di Golang itu use case-nya lebih sering digunakan untuk apa ya? Oh, reflect ya. Reflect sendiri. Reflect sendiri saya buat ngecek
tipe datanya sih. Bisa buat kopi juga. Tapi saya pakai ini buat ngecek tipe datanya sih. Tipe terus type of. Nah ini. Nanti dia bakal ada output. Di sini banyak banget fungsinya atau metode-metodenya. Udah lengkapnya di sini, ada penjelasannya juga nih. Implement runtime reflection, allow the program to manipulate object with Arbisian types. Saya jarang pakai ini, saya sendiri, saya pribadi. Kecuali untuk mengecek tipe data dia apa yang akan saya gunakan. Saya biasanya pakai ini. Nah, ini ada penjelasannya juga nih, yang biasa saya pakai nih di sini. Extract is dynamic type information by calling type of, which return a type. Type dia apa? Misalkan string atau apa. Maka value of. Nah, ini ada penjelasan dan use case-nya di sini juga. Wah, banyak banget ya. Kalau misalkan kita nggak males baca dokumentasi. Asli ini banyak banget loh. Oke, katanya tadi nih makasih banyak untuk penjelasannya gitu. Terus berarti lebih sering dipakai untuk debug ya? Debug Type of. Oh, reflect apa yang mana? Ya, yang tadi. Ini type apa refleksnya sendiri ya? Oh, enggak. Kalau saya sendiri debug kode sih enggak pernah pakai ini ya. Dia tinggal pakai breakpoint. Kalau Anda tahu ya, semacam ini. Mungkin familiar. Ada yang tahu fungsinya apa ini? Ini saya lebih pakai ini kalau untuk debug. Enggak perlu reflect. Enggak perlu FMT printline seperti ini. Untuk tahu dia value-nya apa. Untuk tahu dia tipenya apa. Saya lebih pakai breakpoint sih. Nggak pernah pakai breakpoint aku. Serius nggak pernah? Ya itu tergantung bahasanya juga. Soalnya nggak semua bahasa bisa dikasih breakpoint kayak gitu. Yang nggak bisa apa ya? PHP misalkan. Apa? PHP? PHP bukannya bisa ya dia? Pakai apa? Pakai apa? Pasang breakpointnya pakai apa? Ya breakpoint, kita ngoding terus tambahin breakpoint. Kalau misalkan nggak bisa perasaan. Oh iya, dia nggak ada runtime-nya ya PHP. Iya ya, nggak semua berarti kayak PHP yang nggak ada runtime mungkin. Kalau C sih saya udah nyoba bisa itu. Meskipun harus di-compile dulu dia. Iya sih, pakai GDB itu bisa. Pakai Radare, pakai Stress, banyak lah kalau si debuggernya. Iya. Ya kalau untuk debugger sendiri saya nggak pernah ini ya, nggak pernah pakai reflect. Saya pribadi. Saya lebih suka pakai breakpoint biar tahu dia nilainya apa, value-nya apa, tipenya apa. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin? Yang lain mungkin? Apa benar kalau Golang lebih kencang dari Python? Dari apa, Python? Iya. Ya lebih kencang apa nih processingnya apanya? Typingnya apa gimana? Kalau typingnya ya jelas kencangan Python dong, kan dia type-nya sesimpel itu. Dari sisi performance aplikasinya. Nah kalau dari performance ya bisa dibilang mungkin kencangan Golang. Tahu kencangnya dari mana itu udah banyak mungkin ya. Saya sendiri pernah kok ini nyoba kecepatan Go dengan Python. Ya, ini, untuk for loop atau while jauh lebih cepat Golang.
angka yang diraihnya itu dalam for loop-nya. Nah, ini ada ininya. Ada example-examplenya. Berarti kalau prospek ke depannya untuk pekerjaan mending Golang ya? Tergantung sih. Pekerjaannya untuk apa dulu nih? Kalau untuk machine learning, AI, deep learning, ya lebih ke Python dong. Ada lagi mungkin? Atau mau saya lanjut ke pembuatan function? Ini ada yang bilang, aku pernah pakai Reflect untuk ngecek sebuah struct punya file tertentu. Misal ada function yang terima argumen any, terus isinya struct, bisa dicek ada nggak file create add di struct tersebut. Udah gitu aja. Iya, terus pertanyaannya itu Bukan penjelasan pertanyaan, kan? itu penjelasan. Iya kan? Ya, itu penjelasan. Oke, monggo dilanjut. Ya, mungkin kita masuk ke function ya. Iya. Kita mungkin masuk ke function name. Kalau nggak di sini. Ini untuk pembuatan fungsinya dia cukup simpel ya. Kalau di Golang sendiri cuma butuh 4 kata. Mungkin kalau di Rust seperti ini. Kalau di C seperti ini. Atau mungkin kalau di Python 3 kata. Di Rust fn. Main. Ini cukup simpel sih. Nggak harus panjang ngedeklarasi sebuah function. Cukup func. Terus mungkin kita namakan siapa. Name ini nama parameternya, tipenya. Di sini return name kita langsung kalau nggak kita mulai dari void dulu. Oh iya, dia nggak ada return. Nah, kalau function void seperti ini ya seperti kebanyakan bahasa program dia langsung dipanggil aja. Karena dia tidak ada return ya. Nah, ini masuk. Ini kalau ada sama dengan, mungkin kita bisa tambahin line baru. Ada logo persen. Ya, hilang. Untuk function returnnya sendiri, dia sama seperti function ini. Cuma dia di belakangnya itu ada tipenya, atau kita bisa namain tipenya sama seperti parameter. Di sini mungkin. Name return itu nama parameternya.
tipenya adalah string. Nah, di sini langsung kita return. Kalau kita udah deklarasi return atau kurung korawa kedua, kurung apa bilangnya ini ya. Ya kalau kita udah deklarasikan, kita bisa manggil ini sama ini juga. Pokoknya dia kalau udah jadi parameter atau jadi return itu bisa kita panggil. Atau bisa kita assigns. Tinggal di return. Nah kalau udah kita assigns di awal, terus di sini nggak perlu titik 2 lagi karena dia udah di assign sebagai variabel di returnnya, di return sebuah function. Kalau kita titik 2 dia bakal error karena dianggap variabel baru tapi dengan nama yang sama. Nah ini returnnya bisa kosong atau bisa manual seperti ini. Kalau saya pribadi sih lebih suka kosong karena udah di assign di atas. Nah kalau udah ada sebuah return, kita bisa panggil ya ini hasilnya sama aja. Yang satu dia void, dia langsung di print line. Yang satu dia tipe function yang di return, dia langsung dia nggak langsung tapi butuh bantuan print line kalau mau di output, atau dia bisa dijadikan sebuah variabel. Nah ini sama saja ya. Nah, kalau ini sendiri saya timpa variabel nama, saya timpa dengan function yang di return string, ya isinya ini hello name, langsung di print line variabel nama tersebut di print line untuk kedua kalinya karena di atas itu udah di print line yang tadi awalnya word doang berubah jadi hello world. Nah untuk fungsinya sendiri tipenya itu beragam ya, kita bisa mungkin string, terus ball, terus integer, atau uin. Ini beragam ya untuk tipe fungsinya sendiri. Ini untuk example, jadi kita pakai string aja semuanya. Nah, untuk pembuatan fungsinya sendiri sampai sini mungkin ada pertanyaan? Gimana? Mungkin ada pertanyaan? Ya. Apa digolangkan pasti bisa ya? Apa passing parameter tapi lebih dari satu? Gitu. Bisa kan? Bisa. Nah, kalau return-nya itu apakah bisa lebih dari satu gitu juga? Bisa. Kalau dia return-nya lebih dari satu, kita sudah pasti harus nambah ini nih, buka kurung. Kalau begini doang sebenarnya bisa langsung ke return, tapi di sini harus di assign. Nah kalau yang tadi saya pakai buka kurung tutup kurung ini, karena saya pakai tipenya langsung dari return tersebut saya assign baru ke sini, value-nya ini hello spasi name. Nah sini saya nggak perlu return lagi, name return ini nggak usah karena saya udah ngasih value-nya. Nah kalau lebih dari satu bisa sama aja, name return 2 string. Nah kalau udah begini sebenarnya, nah dia harus di assign nih, dia minta di assign, dia butuh 2 value nih di sini. Kita assign underscore mungkin, atau kita bisa assign lagi nama 2
Nama 2 hello. Nah, untuk kalau dia returnnya 2, di sini kita assign variabelnya wajib 2 atau lebih. Di sini ada 3 atau 4, 5 bahkan. Di sini juga kita harus nambahin setiap variabelnya sendiri. Nah, untuk parameternya juga bisa ini di sini. Oh ya, kalau untuk naming parameternya itu saya lebih suka kalau misalkan dia tipe datanya sama, lebih suka begini sih. Namanya, koma namanya, atau koma namanya, koma lagi namanya, baru belakangnya itu tipenya apa? String. Sama ini untuk return sama ini juga sama. Name 1, name 2, name 3. Baru koma, baru spasi, belakangnya tipenya apa? String. Ya kalau ini di outputin nama 2-nya dia nggak ada assign sama sekali, jadi bakal jadi hello. Oh, spasi malah dia, karena dia assign di sini kosong, nggak di return sama sekali. Mungkin bisa kita tambahin return 2 sama dengan name return 1 plus. Nah, ini bisa kita sense di sini. Oh iya, bisa gitu. Okay. Nah, ya. Jadi kita nggak perlu return 1, return 1, return 2. Karena udah di assign pakai sama dengan dia diambil dari Gimana, ada pertanyaan lagi mungkin? Cara supaya parameter bisa nerima. Halo ya. Supaya parameter bisa nerima lebih dari satu tipe data gimana ya? Lebih dari satu apa? Tipe data. Maksudnya di parameter apa gimana? Iya, di parameter. Lebih dari satu tipe data? Oh, bisa. Mungkin kayak gini maksudnya, integer gitu. Yang nama bisa string, bisa integer gitu. Oh, bisa, itu ada namanya tipe data interface. Nah, interface di sini itu dia tipe data pointer. Tipe data pointer kalau misal kita langsung apa ya, kita bisa bandingin dia dengan nil, dengan string, dengan gini contohnya gini. If name sama dengan. Nah, ini seharusnya ini nggak bisa kalau misalkan name-nya kita ubah jadi integer ya. Nah, di sini integer nggak bisa dibandingin dengan, mismatch. Tidak bisa dibandingin type-nya integer dengan string. Kalau interface ini dia bisa, dia tipe data yang kosong, tipe data pointer. Pokoknya dia defaultnya itu tipe data pointer. Kita bisa sense pointer, bisa assign value string, integer dan lain-lain. Tapi di sini kita error nih karena butuh type assertion. Dia minta returnnya string di sini. Nah, dia minta returnnya string, tapi kita kasih dia interface. Ini value-nya interface. Kita butuh. Nah ini titik buka kurung kurawal tipenya apa itu namanya, itu type assertion. Emang agak ribet sih digolong. Kalau misalkan udah masuk ke tipe data interface itu agak ribet, kita harus assign satu-satu. Emang lebih enak sih, kita gak bisa nentuin dia value-nya apa. Misalkan bisa kita name itu name sama dengan dari string, bisa jadi integer, bisa jadi struct, bisa jadi boolean, itu bisa pakai interface. Tapi untuk manggilnya tersendiri itu dia butuh type assertion.
Nah, kecuali kalau misalkan di sini kita tambahin interface lagi. Nah, baru bisa. Name return hello. Oh, karena ini ada ini. Ada code string. Nah, kalau di sininya string, di sininya interface, dia nggak bakal connect kecuali lewat type assertion. Nah, ini namanya type assertion. Nah, I-nya itu interface yang kita sense. Di sini kita case-nya itu sebagai parameter, dia interface. Di sini bakal error karena interface ditambah dengan string itu nggak bakal nyambung, kecuali kalau kita pakai type assertion. Nah, dot buka kurung kurawal baru tipenya apa, kita harus tahu tipenya. Kita nggak bisa sense lagi ke interface, bakal error. Interface dia sense dari string terus plus interface dia sense lagi ke interface tuh bakal error, kecuali seperti ini. Nah, ini sama aja ya, karena dia udah di assign sini sebagai string. Interface ini sebagai string. Gimana, ada yang mau ditanyakan lagi? Ini ada nih, katanya interface kosong itu kayak any-nya di tipe script ya. Iya, betul. Dan ini ada lagi juga, kalau tipe assertion sama casting tuh istilah yang sama kah? Sama apa casting? Casting di Golang. Hah? Iya. Saya belum pernah dengar itu. Sama belum pernah pakai juga sih. Type conversion. Oh iya, sama dia, cuma beda nama. Is this casting in Golang? Ya sama, nama aslinya ini type assertion. It's type assertion. A type of assertion can be used to. Oh, mungkin panggilannya aja casting ya. Saya belum pernah dengar casting sih. Baru ini type assertion saya panggil nama aslinya. Tingkatnya casting lah ya. Iya, mungkin bahasa sehari-harinya dia casting. Tapi kalau saya panggil namanya langsung type assertion. Oh, dia tuh baru pindah ke Go dari tipe script. Dari apa? TypeScript? Iya, TypeScript. Oh iya. Mungkin ada lagi mau ditanyakan? Mas, dari ini dari fungsi, kalau di Golang itu anonymous function-nya sama berarti ya? Anonymous function. Oh iya, sama. Seperti ini mungkin ya maksudnya. Ya gini kan? Iya. Nggak perlu deklarasi sebagai apa dia fungsinya, tapi harus deklarasi lewat variabel. Ya sama kayak JavaScript. Ya bisa dibilang mirip-mirip lah, tapi beda, dia ada tipe datanya. Mungkin lebih mirip ke C sih menurut saya ya. Tadi siapa yang mau nanya? Siapa tadi? Tahu, tadi mikrofonnya nabrak. Ayo, siapa? Ayo tadi. Gimana, ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Buat ngakses kan returnnya ada 2 tuh Mas. Iya. Buat ngaksesnya harus pakai variabel atau bisa langsung gitu? Langsung pakai dot. Kalau gimana ya? Susah jelasinnya. Bentar. Gimana maksudnya? Kan ada 2 itu returnnya. Iya, ini 2. Ya, nama sama nama 2 itu yang di Iya. Kalau ngaksesnya langsung
hasil dari sapa nama terus titik nama gitu bisa nggak? Jadi nggak perlu dikasih ke variabel, nggak disimpan ke variabel langsung di call gitu. Maksudnya string gitu? Gini. Bukan, yang ngaksesnya, bukan yang di atasnya tadi. Ini. Ngeprint, pas ngeprint. Ya, pas ngeprintnya. Oh, nggak bisa. Variabel bisa nggak kira-kira? Wajib pakai variabel berarti. Iya, karena di sini aja dia 2. Kalau kita mau panggil satu-satu, kalau misalkan begini ya nama. Nah begini kan maksudnya nih, tanpa harus dia sense variable. Iya. Ini bisa, tapi saya lebih suka begini sih. Meskipun kepake nggak kepake, saya pakai underscore. Karena saya butuh panggil satu-satu dari returnnya. Kalau begini udah pasti dua-duanya ke return. Kalau salah satunya kosong, mungkin nggak bisa kita validasi kayak kita butuh if nama 2 sama dengan memet apa validasinya apa gitu. Nah, kalau begini langsung bisa. Tapi ke return langsung. Kalau ya kalau salah satunya kosong ya bakal kosong, cuma ke output 1 dia. Apalagi ada error handlingnya itu misalnya, ya. Umpamanya kan call-nya yang tadi nggak pakai variabel, yang sapaan namanya ngaksesnya langsung dari situ bisa nggak? Umpamanya ngakses variabel return ke satunya. Oh nggak bisa dia. Kalau udah di output nggak bisa. Iya kalau di return begini dia nggak bisa ngakses satu-satu. Langsung ke akses semua kecuali kita send sebagai variabel dia. Nah variabel kedua sebagai return. Okay. Baru dia send fungsinya apa. Oke, makasih Mas. Ya mungkin ada lagi mau ditanyakan? Kayaknya dilanjut lah. Lanjut. Apalagi ya kita masuk ke struct mungkin. Tapi ini udah sejam Bang Met, gimana? Ya mau gimana? Istirahat? Gimana? Masih mau dilanjut? Bebas sih. Ya sebenarnya nih masih banyak lagi sih. Baru nyampe function belum ke struct terus error handling. Iya. Tipe data error ini tipe data spesial ya. Saya bisa bilang spesial mungkin menurut saya cuma ada di Golang ya ini tipe data errornya. Saya nggak tahu di bahasa lain gimana. Error handling. Ya error handling. Ini wajib banget saya pakai di kerjaan. Kalau nggak dipakai diomelin sama atasan. Ya mungkin sampai sini aja ya penjelasan Golang dasarnya. Nama, tipe data, variabel dan lain-lain, the function sampai function terakhir ya, function return. Nah, berarti ini dilanjut lagi minggu depan atau gimana gitu? Ya boleh kalau mau. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Boleh aja. Halo Mas Diopaldi. Yo. Mungkin Mas Diopaldi mau bantu ngelanjut? Saya gak ada materi Mas yang mau dilanjut. Oh. Ya Allah. Ya udah mungkin sekian dulu materi hari ini ya.
sampai return function. Ya mungkin ada yang nggak paham di sini? Oh, udah paham semua berarti? Nggak tahu deh. Ada yang nggak paham gitu? Mungkin gue mau nanya sih, Mas. Halo. Suara gue kedengeran kan ya? Iya, loh. Oke. Waktu kita nge-run GoRoutin nih. Iya. Nah, dia kan jalan di memori yang sama kan. Tapi thread-nya berbeda gitu. Nah, maksudnya ini, dia jalan di memori yang sama. Tapi waktu kita nge-run concurrent, dia jalan di main thread, apa dia buat thread baru nih? Tergantung sih, kalau misalkan kita buat concurrent-nya itu di function main, dia bakal jalan di ini main thread. Kecuali kalau kita bikin concurrency-nya di luar function main, dia mungkin kepisah. Karena function main ini itu udah berjalan di atas concurrency sendiri loh. Kalau kita bikin concurrency di bawah function main langsung, kemungkinan besar concurrency itu bakal kelewat, belum sempat dijalanin tapi udah mati sama main. Oke. Tapi kalau misalnya itu kan berarti anggapannya di luar dari function main, dia bakal jalan di thread yang berbeda kan? Iya, betul. Tapi kalau misalnya kita ada satu function, katakan kayak function A, di dalamnya kita buat ada beberapa GoRoutin kan. Nah, terus function A dipanggil di function main, itu kira-kira bakal jalan di main thread juga, apa dia bakal tetap buat thread sendiri? Oh iya, tetap jalan di main thread. Kayak misalkan gini kan ya. Function A itu si Chan string. Nggak perlu ada returnnya. Mungkin maksudnya begini, function A dibikin di luar main, terus dipanggil ke dalam main. Di dalam A itu kita ada kayak nge-run GoRouting gitu. Iya, dia bakal ke skip. Karena main ini GoRoutingnya jauh lebih diprioritasin daripada GoRouting yang lain. Oke. Itu aja sih. Thank you, Mas. Iya. Untuk example-nya sendiri, saya ada sih. Ini saya bikin GoRouting di luar main. Tapi semuanya berpusat ke satu main. Ini saya manggil cemderan. Di balik ini sebenarnya berakar ini. Di balik cemderan. Nah ini. Saya butuh signal OS ini, channel OS signal ini untuk waktu-waktu saya matiin dia di mana ya? Cache ini. Nih, Ectrop. Ini gimana ya? Ini seram. Saya pakai 3 handling ini. Yang pertama untuk cancel deadline, yang kedua untuk close channelnya, yang ketiga dia terima channel baru. Wah, ketat lah pokoknya. Ini kayak nyiapin ini siap-siap untuk ini. Sama error, kalau ada error dia juga bakal mati. Spearman. Oh enggak, biar Spearman naik ke atas ini bisa ke bawah. Ini setelah ini jadi langsung bikin server. Gimana, mungkin ada pertanyaan lagi? Agak bingung penjelasan yang gue rutin tadi, tapi nggak bisa bikin pertanyaan. Jadi ya udah skip. Oh, itu nanti ya, kita penjelasan gue rutin nanti ya. Itu emang nggak kompleks sih. Nanti kita jelasin. Saya jelasin cara ngejalaninnya, implementasinya. Untuk implementasi GoRouting sendiri ini di kerjaan saya ini saya pakai untuk Kafka ya. Untuk berjalan di asinkronus. Dia bakal jalan terus karena ada for loop yang tanpa batas. Ini sama kayak while fungsinya. Kan kalau biasa kan for pakai increment ya, i sama dengan 0. Terus kondisi i lebih dari 1, i plus dia bakal for loop selagi kondisinya belum terpenuhi. Kalau ini
Nah, kalau untuk for ini saya biasa pakai di atas goroutine sih. Nah, dia bakal keblok nih. Ada penjelasannya. Sama select cache ini, select juga wajib di atas goroutine. Ini ada penjelasannya. Nah, ini di possible send or receive. Send or receive concurrency channel operation will proceed. It looks similar to switch. Ya, ini mungkin mirip-mirip sama switch, tapi dia select ini wajib di atas goroutine. Karena di balik select ini itu ada cache sama kayak switch ya mungkin. Tapi cache-nya ini cuma bisa receive or send goroutine, send channel maksud saya itu. Nah, di sini ada example-nya nih. Ini untuk message saya bikin variable baru, dia nerima channel dari konsumernya ini. Terus kalau dia ada consumer error, kalau dia nerima sebuah error, dia ngejalanin ini. Ini saya juga butuh konteks down kalau misal satu function goroutine ini sudah mati. Wow. Gimana, mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, ini ada penjelasannya. Misal gue manggil goroutine di dalam function main, dia jadi goroutine baru lagi. Ya, ini sebenarnya jadi goroutine baru lagi, tapi bakal ke skip goroutine barunya itu. Dia bakal ke skip kalau di atas di function jalan di atas function main. Kecuali kalau kayak case saya tadi itu saya beda lagi, goroutine-nya bukan di function main tapi lewat function main. Gimana, mungkin ada yang mau dipertanyakan lagi? Ini udah hampir 10:30 ya. Iya. Ya mungkin sekian kalau nggak mau ditanyakan lagi. Oke, mungkin ngebahas tentang Go dilanjut kapan? Malam minggu depan, besok, atau hari apa? Ya bebas lah, yang penting libur. Oke. Kabar-kabar aja. Siap. Oke. Gimana? Penutupan ya? Oke. Gimana? Kita tutup acara ini. Ya. Ini. Oke, Ya. makasih banyak semuanya udah gabung ngobrol santai 25 Maret 2023 ini. Ya, selamat menjalankan puasa bagi yang menjalankan. Semangat. Gue nggak tahu mau ngomong apa. Sekian, matikan rekodnya.